Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan 3 anggota lainnya. Polda Metro Jaya juga akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang dilakukan anggota, serta prosedural, proporsional, dan profesional. Mereka yang sedang diselidiki telah dimutasi dari jabatannya, serta segera menjalani sidang kode etik. Dari keterangan 2 tersangka pembunuhan, Arif Nugroho dan Bayu Hartanto, yang juga diduga korban pemerasan, Bid Propam Polda Metro Jaya menemukan dugaan keterlibatan pihak lain. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya juga sudah menerima laporan tindak pidana penipuan dan penggelapan dan atau tindakan pidana pencucian uang pada 27 Januari yang dilakukan kuasa hukum korban. Sebelumnya, seorang remaja berusia 16 tahun, FA, diduga tewas setelah dicekoki narkoba dan dilecehkan sejumlah pria di sebuah hotel di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada April 2024. Polisi kemudian menangkap 2 tersangka pembunuhan, Arif Nugroho dan Bayu Hartanto. Saat itu, korban FA bersama temannya APS yang juga berusia 16 tahun ditemukan dalam kondisi tidak stabil. Polisi selanjutnya menjerat 2 tersangka dengan 3 pasal sekaligus. Berkas kasus pembunuhan ini sudah lengkap dan segera akan dilimpahkan ke pengadilan. Tim TV One mengabarkan. Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kami juga telah melakukan klarifikasi terhadap korban dan menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Ya pemirsa, orang tua FA, remaja korban pembunuhan yang diduga melibatkan anak bos klinik laboratorium kesehatan tidak mengetahui kasus yang menewaskan anaknya ini ternyata tidak berjalan dengan semestinya. Ya, pihak keluarga meminta agar kasus tersebut segera diselesaikan. Radiman dan Yiyi, orang tua dari FA, korban pembunuhan yang diduga melibatkan anak dari bos klinik laboratorium kesehatan, masih berduka atas kepergian anaknya. Sampai saat ini pihak keluarga tidak mengetahui kasus yang menimpa putrinya, yakni FA, tidak berjalan. Yang mereka ketahui dari kasus ini hanya tinggal menunggu jadwal persidangan. Kini pihak keluarga meminta agar kasus segera diselesaikan. Semoga kasusnya cepat selesai, ya nggak lama-lama ya prosesnya, biar cepat beres. Udah berapa lama nih Bu kasus ini tidak berjalan? Saya kurang tahu kasusnya tidak berjalan Pak, cuma yang saya tahu kan kasusnya kan tinggal nunggu persidangan, jadi kami itu tinggal nunggu surat buat penindakan kan, jadi nggak tahu kalau kasusnya mandek Pak. Sebelumnya, FA yang masih berusia 16 tahun menjadi korban tewas dalam kejahatan pada April 2024. Korban dicekoki narkoba dan dilecehkan sejumlah pria di sebuah hotel di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat itu korban bersama temannya APS yang ditemukan dalam kondisi tidak stabil. Dari pemeriksaan CCTV dan para saksi, polisi melacak 2 orang yang terekam kamera, yaitu 2 tersangka, Arif Nugroho dan Bayu Hartanto. Polisi menjerat 2 tersangka dengan 3 pasal sekaligus. Saat ini berkas kasus sudah dilimpahkan kepada kejaksaan dan menunggu disidangkan. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita sudah melihat bagaimana tadi 2 paket pengantar dialog kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini ternyata cukup sadis ya Putri ya. Pemerkosaan, pembunuhan dan penyuapan ini tidak diketahui oleh orang tua korban yang membuat ternyata kasus ini berlarut-larut. Seperti apa perkembangannya saat ini, kita sudah menghadirkan beberapa narasumber nih Putri. Ya, kita hadirkan narasumber yang akan mengulas soal topik ini. Di pagi hari ini ada Ibu Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan. Selamat pagi, Bu Ami. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, selanjutnya juga tersambung lewat Zoom ada Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Kabareskrim Mabes Polri tahun 2009-2011. Selamat pagi, Pak Ito.
Selamat pagi Mbak Putri, selamat pagi Mas Philip. Selamat pagi Pak Baik. Ito. Kita juga sudah terhubung pemirsa dengan ibu korban, yakni FA. Ada Ibu Yeye. Selamat pagi Ibu Yeye. Pagi, Bu. Baik, Bu Yeye, kami sebenarnya ingin mengetahui terkait perkembangan dari kasus ini yang diketahui oleh keluarga korban seperti apa, Bu? Kasusnya, Iya, betul. maksudnya gimana ya? Maksudnya gimana, Pak? Karena kan ini kan kasusnya berlarut-larut dan secara dokumen juga tidak lengkap. Kalau dari pihak korban sendiri, dari Ibu Yeni sendiri, melihat perkembangan dari kasus ini kenapa begitu lama itu seperti apa, Ibu? Oh, gitu. Saya sebenarnya kan dikira kan sudah selesai ya, Pak ya. Karena kan dua berpihak tuh sudah berdamai. Jadi tinggal pengetahuan saya tinggal nunggu persidangan. Jadi saya tuh sedang menunggu, tapi ternyata kenyataannya kan tidak seperti itu. Ternyata lebih rumit ya. Ada kasus seperti ini, kaget juga sih Pak. Oke. Oh, jadi pihak tersangka ini sudah pernah datang, lalu sudah berdamai sebetulnya, tapi memang yang Ibu ketahui ini masih berlanjut begitu ya kasusnya ya. Informasi terakhir yang didapat Bu. dari pihak kepolisian itu kapan dan seperti apa, Bu? Yang terakhir tuh saya tuh kan udah beres sebenarnya ya kasusnya itu tinggal menunggu persidangan, tapi ternyata minggu kemarin kami dipanggil kembali ke Mabes. Dari situ kami tahu kalau kasusnya sedang rumit. Bu, apakah sebelumnya dari pihak korban sendiri atau Ibu Yeni sendiri sempat menanyakan perkembangan dari kasus ini sebelum akhirnya ini ramai di media sosial begitu, Bu? Oh, tidak Pak, tidak pernah menanyakan karena kami sedang menunggu turunnya surat persidangan Pak. Jadi kami tuh tidak mengetahui sama sekali kalau ini kejadiannya seperti ini. Jadi sepengetahuan keluarga kami ya tinggal nunggu sidang. Oh, apakah ada upaya damai, Bu? Karena kan memang ada uang santunan yang telah diberikan dari pihak pelaku, begitu. Apakah memang itu dijadikan restoratif ataupun perdamaian dari kedua belah pihak? Atau seperti apa, Bu Yeni? Kalau dari keluarga kami dari awal emang sudah maksudnya dampingin berdamai, nggak mau berlarut-larut dengan kasus ini. Tapi kan di sisi lain ya, maksudnya mana ada sih ya orang tua yang ikhlas, tapi kan Baik, berarti pada saat mereka datang ke rumah Bu Yeni, lalu ada niat baik lah ya, mungkin untuk berdamai, memberikan santunan. Ada nggak permintaan lebih spesifik untuk mungkin meminta pihak keluarga mencabut laporannya, begitu? Ada nggak Bu Yeni? tidak ada, cuman berkeluarga saja. Ya. Tapi Bu Yeni, boleh dicerita sedikit Bu Yeni soal sosok dari putri tercinta Bu Yeni ini seperti apa sih kesehariannya dan yang Ibu ketahui pekerjaannya apa selama ini? Tidak bekerja Bu. Selama ini dia sekolah lagi. Tapi ya gitulah sewajarnya bermain Bu. Oke, tapi sosoknya seperti tidak apa? ada Dikenal seperti apa sosok FA ini? Dari keluarga sih dia sosoknya sosok manja, orangnya itu terlalu manja lah ibaratnya. Makanya saya tuh sangat kehilangannya itu kalau makan aja dia harus disuapin, manja orangnya. Nggak ada konek-konek orangnya. Dan mungkin bisa diceritakan juga Bu, malam sebelum kejadian ini FA ini kemudian sempat pamitkah kepada Ibu untuk kemana begitu? Oh, dia kan
karena dia suka berkeluarga ya Pak ya, selama ya kan, sama suaminya Pak. Lagi kejadian itu tidak di rumah saya, di rumah suaminya, jadi saya tidak tahu dia pergi. Iya. Baik, Bu Yeni, informasinya sudah punya anak juga ya Bu ya? Iya, sudah punya anak Pak. Umur berapa Bu? Tahun sebulan. 1 tahun, berarti pada saat ditinggal FA masih beberapa bulan ya usianya ya? 4 bulan. Masih 4 bulan. Berarti Ibu Yeni sendiri mengetahui bahwa FA ini dibunuh apakah dari pihak polisi atau dari suami dari FA, Bu Yeni, yang memberitakan Dari kepada pihak Ibu? polisi. Dari pihak polisi, Bukan, suaminya dari saya tahunya. Oke, waktu Ibu mengetahui kabar meninggal FA ini, respon keluarga bagaimana Bu? Tadi dia nggak percaya. Soalnya kan kita dikasih tahunya pasti lokasi di Polres. Saya lagi hari Senin sih saya masih ke rumah Mangga Besar, ke rumah suaminya. Karena kan dia udah 1 minggu nggak pulang. Terus saya tuh rasanya kangen gitu. Saya jenguk dia. Tapi dia nggak ngomong mau pergi apa enggak. Saya pulang ke Angke. Kenapa ibu kangen? Ya udah nanti aja Bu. Katanya hari Senin kata dia Bu, katanya beli sendal, katanya. Tapi nggak punya sendal. Pas hari Baik, Senin, Bu. saya langsung Baik, Bu Yeni, kalau kita berbicara kemudian terkait uang santunan yang diberikan dari pelaku begitu ya Bu ya, ini bagaimana cerita awalnya Bu? Apakah memang dari pelaku sendiri yang kemudian menawarkan uang damai seperti apa begitu? Uang santunan dalam bentuk uang santunan atau seperti apa Bu Yeni? Awalnya dia datang ngasih uang saja, kata dia ini bukan uang pembokan, dan kayaknya saya tak mau nerima karena saya juga kan takut ya ke depannya kayak gimana. Tapi kata keluarga ambil aja Bu, ini hadiah kok. Terus hari ketiga apa dia tuh ngasih buat udah ditanggung sama saya, kata dia, Bu nggak usah masak. Hati saya tuh tersentuh gitu, kasihan juga ya kalau sedangkan dia punya anak seusia dengan cucu saya juga. Kata saya ya kalau nggak ada orang tuanya gimana buat nafkahin anak-anaknya ya kan. Akhirnya mah Bu akhirnya berdamai lah, ya udah kita secara kekeluargaan, kata dia kita bisa ketemu sudah aja kita ketemu, dan dia sudah memberikan uang senilai itu 300. Baik, Bu Yeni mungkin sedikit aja Bu, ini kalau Ibu tidak nyaman tidak apa-apa ya, tidak usah dijawab, tapi kalau Ibu mau berbagi sedikit juga berapa kemudian uang yang ditawarkan tersangka ini terhadap pihak keluarga? Ya, 300. 300 juta. Baik. Oke, nanti kita juga kembali lagi ya Bu Yeni untuk berbincang-bincang lebih jauh lagi. Kita juga di studio sudah menghadirkan Komnas Perempuan begitu, dan juga Pak Ito dari mantan purnawirawan kepolisian. Kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Langsung saja kita buka obrolan kita pada pagi hari ini. Saya langsung menyapa Pak Ito. Pak Ito, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Putri. Baik. Pak Ito, Anda sendiri sebagai purnawirawan ataupun juga mantan Kabaris Mabes Polri melihat kasus ini kan terlalu lama ya. Ditambah lagi mungkin Kapolres sebelumnya hanya mengevaluasi, mencopot begitu ya. Tidak begitu... Intervensinya tidak begitu kuat begitu ya untuk menyelesaikan kasus ini. Anda melihatnya bagaimana? Apa yang menjadi kesulitan dan kendala dalam kasus ini?
Iya, yang pertama ya Mbak, ini tentunya ada dugaan terjadinya obstruction of justice ya, atau perintangan penyidikan. Karena kalau melihat kasusnya, menurut pendapat saya ini kasusnya terbagi dalam 3 klaster. Yang pertama adalah kasus pokoknya ya, kasus pokoknya yang melibatkan 2 orang tersangka, yaitu diduga melakukan pelanggaran, yaitu penggunaan narkoba, kekerasan seksual yang mengakibatkan matinya orang, anak di bawah umur ya, dan perempuan, kemudian juga pembunuhan, dan satu lagi adalah perintangan penyidikan. Karena melalui penasihat hukumnya berusaha untuk menghentikan penyidikan atau SP3. Ini yang menyebabkan kasus ini lama ya. Kemudian di sini juga mungkin perlu juga didalami kemungkinan adanya sindikat prostitusi online ya. Karena bagaimana mengenal kedua korban itu tentunya perlu didalami kembali. Karena saya tidak melihat untuk kasus ini dimasukkan ke dalam salah satu dakwaan. Kemudian yang kedua adalah klaster kasus penyerta yang melibatkan penyidik ya, yaitu 4 orang yang sedang dilakukan penyidikan. Ini tentunya dugaannya adalah obstruction of justice, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi ya. Karena kalau memang betul bisa dibuktikan adanya gratifikasi, maka itu masuk dalam tindak pidana korupsi. Klaster yang ketiga yaitu kasus penyertaan yang dilakukan oleh penasihat hukum yang bersangkutan ya, yang diduga berusaha untuk melakukan obstruction of justice, kemudian juga melakukan penggelapan, penipuan terhadap kendaraan yang dijual ya daripada pelaku dan juga korban, kemudian juga TPPU. Nah, kemudian sidang kode etik yang dilaksanakan hari ini tentunya ini adalah untuk menguji ya alibi daripada terperiksa, dalam hal ini 4 orang anggota polisi tersebut Polda Metro, berdasarkan fakta dan bukti yang dimiliki oleh penyidik internal ya, dari Propam. Nah, ini yang menyebabkan lamanya, Mbak, karena adanya upaya-upaya untuk melakukan pendekatan kepada keluarga untuk menghentikan penyidikan. Ini akhirnya karena Kapolres melihat ada keganjilan dan kasus ini kan bukan termasuk kasus yang bisa dihentikan ya atau dilakukan restorasi justice, sehingga diperintahkan untuk diteruskan, dan ternyata memang sudah diterima oleh pihak kejaksaan melalui status P21 tahap kedua. Demikian menurut pendapat saya, Mbak Putri. Baik Pak Ito, kalau kita melihat bagaimana sebanyak 4 oknum polisi juga sudah dipanggil untuk dimintai keterangan dan sudah ditempatkan khusus. Sejauh ini memang belum ada pemanggilan untuk Kapolres Jakarta Selatan. Apakah menurut kacamata Pak Ito perlu juga dimintai keterangan karena saat itu Bapak Ade ini selaku Kapolres Jaksel dinilai cukup lemah dalam melakukan intervensi, Pak? Pengalaman saya ya, Mas Philip, memang dalam penanganan kasus kan di dalam apalagi di Polres Metro Jakarta ya, Polda Metro itu kasusnya sedemikian banyak ya. Kemungkinan tidak mungkin Pak Kapolres ini mengecek satu persatu kasus ini ya. Karena kasusnya kan sedemikian banyak dan sehingga muncullah setelah ada viral baru ketahuan memang ada kasus yang diduga ya ada upaya untuk diselesaikan ya di luar hukum atau dilakukan misalnya perdamaian yang sebetulnya tidak boleh, sehingga berdasarkan berita yang viral ini maka Kapolres kemudian memerintahkan untuk segera kasus ini ditangani betul-betul sesuai dengan prosedur yang berlaku ya, ketentuan yang berlaku. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa Kapolres ini bersalah atau tidak, nanti tergantung daripada sidang kode etik. Apakah dari pemeriksa ya atau yang komisi kode etik ini menganggap perlu adanya keterangan dari Pak Kapolres, baru nanti bisa kita simpulkan apakah memang Pak Kapolresnya mengetahui kasus itu kasus pembunuhan, kemudian melibatkan ada kelompok rentan, tapi kenapa kok tidak dilakukan sesuai dengan prosedur, yaitu dilakukan secara lambat yang sebetulnya dari alat bukti maupun tersangka yang sudah bisa diamankan bisa dilakukan penanganannya secara cepat ya. Kita melihat nanti dari hasil komisi kode etik ya, mungkin apakah Pak Kapolresnya juga akan dimintakan keterangan ataukah Kapolresnya diduga juga bisa dikenakan satu tindakan pelanggaran kode etik. Tentunya ini semua merupakan wewenang daripada komisi kode etik yang dibentuk oleh Polda Metro Jaya. Demikian.
Oke, baik Pak Ito, saya mau ke Bu Ami. Bu Ami dari Komnas Perempuan sendiri menyoroti kasus ini. Apakah sudah ada pengaduan atau sudah melakukan pendampingan saat ini? Iya, pertama-tama Komnas Perempuan mengkategorikan kasus serupa ini sebagai femisida, yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena ia perempuan, dan khususnya di sini ada isu kekerasan seksual. Dan dari yang disampaikan oleh ibu korban, sebenarnya di sini sudah ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Karena di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu disebutkan ada hak keluarga korban. Salah satu hak keluarga korban adalah aparat penegak hukum di setiap tingkat pemeriksaan itu harus memberikan hak atas informasi. Hak atas informasi itu meliputi apa saja? Meliputi hak korban apa, hak keluarga korban, sampai sejauh mana proses hukum dilakukan. Dan dari yang tadi disampaikan oleh ibu korban, nampak bahwa ibu korban, keluarga korban itu tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait hanya dibilang menunggu jadwal persidangan. Gitu. Sementara tentang hak korban dan hak keluarga korban tidak diinformasikan. Jadi keluarga korban ini berhak atas penguatan psikologis dan juga karena ada anak ya, anak itu juga berhak atas fasilitas kesehatan maupun keberlanjutan pendidikan jika dia sudah sekolah. Nah, salah satu caranya adalah negara melalui aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, apalagi mungkin di sini ada pembunuhan, adalah dengan merujuk keluarga korban ke lembaga pendampingan. Jadi kalau tadi tanya apakah Komnas Perempuan melakukan pendampingan, Komnas Perempuan tidak memiliki mandat untuk melakukan pendampingan langsung. Tapi baik aparat penegak hukum maupun Komnas Perempuan bisa memastikan agar keluarga korban itu didampingi. Misalkan oleh UPTD PPA. Nah, UPTD PPA memfasilitasi agar keluarga korban mendapatkan penguatan psikologis, memahami hak-haknya, dan terinformasikan. Termasuk dengan misalnya kasus ini sampai mana. Bagaimana dengan posisi dia nanti di persidangan, apa yang harus disampaikan, kepentingan hak korban seperti apa. Itu yang menjadi catatan di dalam kasus ini. Dan kalau sejauh yang kami baca, yang sudah dinyatakan P21 itu adalah kasus kekerasan seksualnya. Sementara untuk kasus pembunuhannya, ini belum disampaikan kepada kejaksaan. Selain isu obstruction of justice yang disampaikan Pak Ito, dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, Komnas Perempuan menemukan banyaknya delay injustice. Delay injustice itu penundaan berlarut. Jadi misalkan kasus sudah dilaporkan, contohnya misalnya kasus ini dilaporkan terjadinya bulan April, tapi kemudian ini baru diproses atau baru ini di bulan Januari. Ada jeda sekitar 7 bulan atau 9 bulan gitu ya. Nah, delay injustice ini juga yang memberikan dampak buruk terhadap korban maupun keluarga korban. Mengapa? Karena keluarga korban mengalami semacam tekanan psikologis ya. Ini kasusnya sampai mana? Keadilan saya seperti apa? Sehingga kasus ini selain kita membicarakan kasus penyelesaian kasus ini adalah memperbaiki kinerja kepolisian agar dalam kasus-kasus kekerasan seksual, kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak tidak terjadi delay injustice. Karena itu memperburuk dampak terhadap korban dan keluarga. Bu, kalau kita melihat kekerasan seksual ini kan dilakukan kepada korban yang masih berusia 16 tahun begitu ya Bu. Ya. Nah, namun memang korban sendiri sudah berkeluarga. Nah, sebenarnya ini akan masuk dalam kategori usia di bawah dewasa, usia remaja atau seperti apa Bu? Kalau merujuk kepada Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang di bawah usia 18 tahun. Jadi dia dikategorikan anak. Meskipun sudah menikah dan memiliki anak begitu ya? Ya, dan juga Undang-Undang TPKS juga berlaku untuk hal ini. Jadi Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang Perlindungan Anak itu saling menguatkan. Dan kalau dari upaya yang sejauh ini akan dilakukan dari Komnas Perempuan sendiri seperti apa melihat kasus ini Bu?
Kami akan memantau sejauh mana kasus ini berjalan dan bagaimana aparat penegak hukum menerapkan dan memenuhi hak-hak korban. Seperti tadi, hak atas informasi, kemudian yang tak kalah penting adalah hak atas pendampingan terhadap keluarga korban. Dan yang tak kalah penting di sini adalah korban memiliki hak atas restitusi. Restitusi itu adalah pergantian kerugian dari pelaku. Kalau tadi dikaitkan keluarga korban menerima uang duka gitu ya, sejumlah 300 juta, itu sekali lagi tidak boleh menghentikan perkara. Dan restitusi ini ya, itu diputuskan oleh pengadilan. Nah, alangkah baiknya karena ini juga sudah masuk ke kejaksaan, kejaksaan juga berkoordinasi dengan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban untuk perhitungan restitusinya. Oke, baik Bu Ami. Kita kembali ke Bu Yeni. Bu Yeni masih terhubung dengan kami, Bu Yeni? Ya, masih Bu. Baik, Ibu, selama proses ini berjalan di akhir tahun, di tahun lalu dari April hingga kemudian sampai saat ini, apakah mungkin ada hak pendampingan yang Ibu dapatkan juga? Selain informasi tadi Ibu sudah tidak mendapatkan informasi apa-apa, tapi untuk pendampingan sendiri ada nggak Bu? Tidak ada. Kita pakai pengacara sendiri. Jadi tidak ada pendampingan apa ya, semacam trauma healing mungkin secara psikologis, anak mungkin dilihat juga bagaimana saat ini masih sangat kecil begitu. Tidak ada juga Bu? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Baik, saya juga mau kembali lagi sedikit soal yang memberikan uang santunan 300 juta kepada ibu dan keluarga. Apakah pelaku langsung yang datang atau melalui perantara? Ibu sempat menanyakan tidak? Itu istrinya Bapak Arif. Oh, istrinya Bapak Arif. Baik Bu Yeye, kalau kita melihat bagaimana berita kasus pembunuhan ini kan viral bahwa korban FA ini diduga menemui pelaku karena melalui pesanan online prostitusi. Apakah dari keluarga korban ketika kasus ini mulai ramai, apakah ada tanggapan begitu karena FA dinilai menemui korban melalui pemesanan online, Ibu? Saya kurang tahu, Pak. Oke, berarti yang datang kemarin, kita kembali lagi ya Bu sedikit, yang datang kemarin menemui keluarga itu adalah istri dari tersangka Arif. Istrinya tersangka ini datang sendiri atau ada berapa banyak orang yang datang pada saat itu Bu? Pertama ke rumah dia berdua sama pengacara, Pak Andri. Dan pas penyerahan uang, dia ramai. Berapa orang ya? Lebih dari 10 kayaknya mah. Ya kurang lebih segitu. Ibu ada tanda tangani surat nggak pada saat itu? Iya ada. Surat apa Ibu? Saya didampingi pengacara juga. Mungkin bisa dijelaskan Bu yang ditandatangani surat apa Ibu? Saya kurang tahu juga ya itu. Karena saya tuh tidak fokus ke sana kemari, jadi yang izin suami sama pengacara. Jadi yang itu saya selain ke pengacara semua. Jadi yang membaca hingga kini surat itu masih pengacara. Ada, Ibu? Kayaknya sih mungkin masih ada di pengacara apa di mana saya tahu juga. Baik. Dari awal datang membawa uang duka begitu, apakah dari awal ini langsung nominalnya 300 juta yang ingin diberikan atau awalnya ada nominal lain sehingga akhirnya yang diberikan ini sebesar 300 juta Bu Yeye? Tadinya mau dikasih 200, cuman kata pengacara minta naik banding. Akhirnya pengacara saya minta 500, cuman dia tidak sanggup. Jadinya dia minta 300. Kalau dari pihak saya sih, saya sebenarnya tidak mau begitu. Ya udah setelah dia mau ngasihnya berapa, karena saya juga melihat keluarga dia dengan istrinya begitu ini ya, tersentuh juga. Kata dia, anak saya masih kecil Bu, jadinya saya juga merasa seorang ibu, dan gimana kalau tidak ada seorang bapak, kan dia akan seperti apa gitu ya.
saya tuh melihat Iya, bukan dari Ibu sisi Yeni. si pelaku, cuma saya melihat sisi dari istrinya dan anaknya. Makanya saya ya udahlah. Baik. Iya, Ibu Yeye mungkin juga tersentuh dan saat itu juga sedang tidak fokus gitu ya Bu, karena memang ya pastilah kehilangan putri tercinta, lalu kemudian saat itu ditawarin begitu santunan, dimintai mungkin dimohon untuk tidak memperpanjang begitu, mengingat ada anak dari tersangka juga yang menyentuh hati Bu Yeye. Tapi nanti kita dalami lagi ya Bu, usai jeda berikut, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya kembali menyapa Ibu Yeye. Masih terhubung, Ibu? Iya, masih, Bu. Baik, Ibu Yeye, kami boleh tahu, Ibu, pada saat itu pengacara Anda dapat dari mana? Apakah rekomendasi dari orang lain atau memang Anda mengenal langsung? Dari saudara, Bu. Jadi mengenal langsung ya, Bu ya? Iya, dari saudara. Baik Bu Yeni, mungkin dengan kembali terbukanya kasus ini seperti apa mungkin harapan dari Ibu dan juga keluarga terkait perkembangan dari kasus ini seperti apa? Ya semoga kasusnya cepat selesai dan saya sebagai keluarga sudah menserahkan semua pada pengacara saya dan kepolisian. Harapan mungkin terakhir Bu terkait para pelaku yang juga telah menghilangkan nyawa dari anak Ibu seperti apa? Semoga pelakunya tidak akan melakukan seperti ini lagi dan semoga sadar jangan mengulangi merusak para remaja, jangan ada korban lagi, cukup anak saya. Kalau saya aja yang jadi korban. Karena dia juga kan punya anak dan seorang ayah, dia kan juga tidak akan mungkin rela anaknya diperlakukan seperti itu seperti anak saya. Jadi saya berharap pada pelaku semoga dia sadar dan menyesali perbuatannya. Untuk harapan hukumannya mungkin terakhir Bu pada para tersangka? Kalau untuk ke situ saya serahkan kepada pihak yang berwajib gimana baiknya Pak. Jadi saya tidak bisa harus dia seperti hukumnya seperti apa, saya sudah serahkan kepada pihak yang berwajib. Oke, baik, terima kasih Ibu Yeye. Semoga kasus ini juga bisa terbuka ya seterang-terangnya dan mendapatkan keadilan untuk pihak keluarga korban. Saya mau beralih lagi ke Pak Ito. Pak Ito, saat ini 4 oknum polisi sudah dipatsus begitu. Lalu sempat ada klarifikasi juga dari AKBP Bintoro bahwa silakan saja cek handphone saya, cek rekening saya, bahkan anak istri saya. Nah kalau misalnya melihat sikap dari AKBP Bintoro kan cukup berani untuk membuktikan itu. Lalu apa lagi nih upaya yang bisa dilakukan selain mungkin nanti akan ada pemeriksaan terhadap pengacara juga. Upaya yang bisa dilakukan untuk membuktikan adanya memang dugaan suap itu terjadi dalam kasus ini. Ya, baik Mbak, terima kasih. Yang pertama mungkin menurut pendapat saya perlu ada pendalaman ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ami. Pertama adalah apakah memang betul ada dilakukan melalui sindikat prostitusi online. Ini harus diungkap secara tuntas ya pelakunya. Kemudian yang kedua adalah yang tadi adalah delay in justice ya. Ini sudah jelas indikasi adanya obstruction of justice. Ini sudah pasti ya. Kemudian juga kan sekarang sudah ada keterangan-keterangan daripada pihak tersangka maupun pihak penasihat hukumnya ya yang bagaimana berusaha untuk mengkondisikan agar kasus ini dihentikan ya. Ini tentunya nanti akan dilihat karena bisa saja mungkin pendapat daripada saudara AKBP Bintoro ya itu alibinya. Nanti akan diuji di komisi kode etik ya, sidang komisi kode etik. Karena bagaimanapun juga yang dilakukan dengan adanya delay in justice ini sudah masuk kategori obstruction of justice. Karena menurut saya perkara ini sebetulnya mudah ya. Tapi dengan adanya upaya-upaya untuk
untuk perdamaian ya. Yang ini sebenarnya tidak diatur dalam Baik, Pak Ito. kasus-kasus yang bisa diselesaikan di luar pengadilan, Mbak ya. Tapi tentu ini satu indikasi adanya obstruction of Masih justice yang perlu didalami. Tapi penelitian yang lebih lanjut ya. kesimpulannya adalah kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi kepolisian untuk bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan kasus ini. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ito. Mungkin saya langsung ke Bu Aminah. Bu Aminah, dengan fenomena kasus ini, mungkin ada tanggapan terkait dengan bagaimana fenomena penjualan manusia, Tindak pidana perdagangan orang, apalagi melibatkan wanita yang lebih sering terjadi. Dari kacamata Bu Aminah seperti apa? Jadi sekali lagi, melakukan aktivitas seksual dengan anak, dengan seseorang yang di bawah usia 18 tahun adalah kejahatan. Itu diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maupun Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Nah, untuk konteks itu, karena untuk kasus kekerasan seksualnya ini sudah dilimpahkan kepada kejaksaan, kami merekomendasikan agar kejaksaan memenuhi hak-hak korban, memenuhi hak keluarga korban, termasuk dengan memastikan adanya pemeriksaan pertemuan pendahuluan oleh kejaksaan dengan keluarga korban untuk sama-sama mendiskusikan hak-hak korban yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh keluarga korban. Dan yang kedua adalah memastikan pendampingan terhadap keluarga korban termasuk oleh pengacara itu memberdayakan korban, memberdayakan keluarga korban. Dalam artian informasi kemudian dirujuk kepada lembaga-lembaga layanan untuk mendapatkan penguatan psikologis. Dan yang terakhir, kasus kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan. Ya. Jikapun ada pertemuan antara keluarga tersangka gitu atau korban, itu adalah proses-proses sosial untuk misalnya saling memaafkan. Baik. Tapi sekali lagi itu tidak menghentikan kasusnya. Perkara. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Ami, Pak Ito dan juga Ibu Yeye selaku ibu dari korban FA sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu semuanya, selamat pagi. Selamat pagi.